ilaha illallah, la ilaha illallah. Pahlawan itu bernama Umar Mukhtar. Dengan gagah berani menentang penjajah Italia, pasukan Mussolini lulusan akademi militer ini dibuat babak belur, dihajarnya. Umar Mukhtar yang hanya guru ngaji di desanya, tapi pengenalan medannya yang baik memungkinkannya untuk menyusun strategi. Pasukan Italia seringkali masuk perangkap terjebak. Pasukan Umar Mukhtar yang diremehkan dari target 2 bulan penaklukan menjadi 20 tahun baru bisa ditaklukkan. Itu pun diwarnai pengkhianatan dari dalam dan kelicikan penjajah. Bagaimana kisah heroiknya? Inilah alur ceritanya. Jangan lupa subscribe dulu ya channelnya. Berlatar pada 1929 di negara Italia. Pimpinan fasis Italia, Benito Mussolini, dia menekan keras pada salah seorang jenderalnya, Rodolfo Graziani. Dia seorang gubernur jenderal yang bertanggung jawab atas wilayah jajahannya, Libya, Afrika Utara. Mussolini memerintahkan agar memberangus semua aksi perlawanan, menghabisi semua pejuang kemerdekaan yang diketahui dipimpin oleh seorang guru ngaji, Umar Mukhtar. Jadi Umar Mukhtar ini murid dari Syekh Ahmad Asyarif As-Sanusi, wali mursyid, guru spiritual kekhalifahan Utsmani yang wafat di Jabal Abi Kubais. Jadi beliau Umar Mukhtar penganut tarekat Sanusiyah. Umar Mukhtar ahli pengobatan herbal, tentu mengenal daerah sekitar karena beliau sering mencari tumbuhan untuk ramuan herbalnya. Dia sering mengembara dan konon jangankan perampok, singa pun tak berani mengusiknya. Jadi perlawanan ini memang titah langsung dari guru mursyidnya, Syekh Ahmad Asyarif As-Sanusi. Pada 1930, jenderal berprestasi Graziani ditempatkan khusus di Libya dengan tugas istimewa menghabisi perlawanan Umar Mukhtar. Libya sebagian besar penduduknya penganut tarekat Sanusiyah. Umar Mukhtar guru ngaji. Dia membuat pusing 7 keliling pembesar Italia. Tak ada tugas lain bagi Graziani. Kekuatan penuh Italia dikerahkan untuk menumpas. Graziani diutus karena 5 gubernur sebelumnya gagal menumpas perlawanan Umar Mukhtar. Jenderal Graziani pun bergerak cepat dengan mengumpulkan bawahannya, konsolidasi di Benghazi. Pada malam itu juga intelnya mengabarkan 20 tentaranya malam itu tewas terbunuh, 50 terluka parah. Segera Jenderal Graziani mengatur strategi. Dia membentuk resimen yang dipimpin oleh seorang kolonel, Tomeli. Tujuannya mencari persembunyian Umar Mukhtar. Cara apapun dilakukan, termasuk mengintimidasi warga sipil. Warga dipaksa untuk kerjasama dan hukum mati bagi yang membangkang. Nah, ketegangan terjadi ketika pasukan Italia tiba di sebuah desa. Warga laki-laki dikumpulkan, pasukan lainnya menyisir, menggeledah rumah satu persatu. Di saat yang sama, situasi sangat mencekam. Salah seorang warga, Hamid, harus ditembak mati karena mengaku dirinya sebagai pengikut Umar Mukhtar. Kolonel Tomeli menampakkan kebengisannya. Dia memperlihatkan kebuasan pasukannya.
di hadapan warga. Berita duka ini pun sampai pada Umar Mukhtar. Segera saja Umar Mukhtar memberikan perlawanan bersama beberapa pengikutnya. Mereka sembunyi, berkamuflase di bawah teriknya gurun Libya, hingga yang ditunggu pun tiba. Iring-iringan pasukan Italia mendekat. Umar Mukhtar langsung melancarkan strateginya. Dia memposisikan pasukannya mengarah pada sebuah bukit, tapi jejak-jejak kudanya berhasil diketahui oleh tim pengintai tentara Italia. Tanpa menunggu waktu lagi, mereka segera membuntuti Umar Mukhtar. Cerdas, ternyata itu jebakan. Umar Mukhtar berhasil membawa pasukan itu masuk perangkapnya. Lihatlah. Ya benar, meski dalam situasi perang pun Umar Mukhtar tak lepas dari amalannya membaca Al-Quran. Benar, atas perintah gurunya, amalan Umar Mukhtar adalah membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Pertempuran itu dimenangkan Umar Mukhtar. Pasukan Italia berhasil dipukul mundur. Di waktu yang sama, di tempat yang lain, tampak raut wajah Jenderal Graziani kecewa, murka. Dendam memuncak setelah menerima laporan pasukannya menerima kekalahan. Dia melancarkan strategi yang lebih gila dengan cara membuat sengsara warga sipil muslim. Ini sebagai imbalan agar Umar Mukhtar mau menyerah demi membebaskan mereka. Keesokan harinya, dia mengganti resimen dengan yang baru. Kali ini di bawah komando Kolonel Sarsani. Misinya menghancurkan pasokan logistik dengan cara membakar ladang pertanian warga desa. Pasukan Italia juga menutup sumur-sumur, membawa semua muslim menuju dinding lalu menembak mati, dan dengan dalih memberontak pada kolonial Italia. Tengah situasi yang sangat mencekam, beberapa prajurit Umar Mukhtar melakukan aksinya. Pasukan Umar Mukhtar menyerang pasukan penjajah yang berada di tempat lain. Perang sengit pun pecah. Pihak penjajah yang sebelumnya sudah memprediksi melakukan serangan balik kepada pasukan Umar Mukhtar. Mereka mengirim resimen baru yang lebih segar. Taktik ini sudah mereka siapkan untuk mengantisipasi kondisi itu. Situasi genting dirasakan seketika pasukan Umar Mukhtar dengan taktik gerilyanya menghilang. Jenderal Graziani pun mengadakan rapat kilat dengan petingginya. Ini sang jenderal melakukan tindakan yang mengherankan peserta rapat. Dia memerintahkan gencatan senjata. Dia mengusulkan perundingan perdamaian dengan Umar Mukhtar. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ajakan perundingan damai itu pun sampai ke telinga Umar Mukhtar. Dan di hari yang sama, seorang kolonel bernama Diatih diperintahkan untuk menjadi utusan diplomat untuk menghadapi Umar Mukhtar dan jajarannya yang telah bersedia untuk menemui pihak Italia. Mereka lalu berbincang untuk merumuskan jalan damai dengan iming-iming janji dari pihak Italia, yaitu membantu pembangunan serta untuk mengembangkan Libya ke arah yang lebih modern. Dengan hal itu, Umar Mukhtar beserta pengikutnya sontak menolak, karena mereka menganggap itu hanya akal bulus Italia untuk meneruskan penjajahannya. Itu cuma cara halus. Umar tidak gentar dengan ancaman Italia. Dia akan tetap konsisten membela tanah airnya, akan tetap mempertahankan Islam sebagai ajaran agama bagi rakyat Libya. Tapi keputusannya itu tidak bisa diterima oleh semua pihak di Libya. Lalu Umar didatangi oleh sahabatnya, Syarif Al-Ghariani. Dia meminta Umar untuk menyerah dan segera bergabung dengan Italia. Namun Umar Mukhtar menolak dengan tegar. Umar akan terus berjuang hingga tetes darah penghabisan. Menyikapi hal ini, Italia pun mengambil sikap tegas. Beberapa hari kemudian, secara mengejutkan, pasukan Italia kembali menyerang basis-basis pertahanan pejuang Libya. Kali ini mereka menggunakan kekuatan dengan skala besar menuju Kufrah
yang menjadi basis pertahanan pejuang-pejuang Libya. Tegangan pun mulai terjadi ketika pesawat-pesawat Italia menggempur basis pertahanan pejuang Libya di Kufrah, menghancurkan bangunan-bangunan di sana. Tapi meski pesawat Italia membombardir, pejuang Libya tak gentar. Setelah reda, mereka muncul melakukan perlawanan, kali ini di bawah komando Matani. Pasukan Italia dengan alutsista yang jauh lebih unggul menekan pejuang Libya tanpa kesulitan, terlebih ketika pasukan lapis baja dikerahkan untuk menekan pejuang Muslim. Pejuang-pejuang itu hanya mengandalkan kuda dan senapan usang, hingga akhirnya Kufrah direbut oleh penjajah. Perang belum selesai. Malam hari, seorang warga bernama Salim mengendap-endap untuk menyusupkan makanan kepada pasukan Umar Mokhtar yang sedang bersembunyi di wilayah sekitar tebing tinggi. Sayangnya, aksi Salim itu diketahui pihak penjajah. Hukumannya adalah mati. Ini berlaku bagi siapa saja yang membantu pejuang. Tak hanya Salim, esok harinya semua warga yang dicurigai membantu pejuang maka dieksekusi mati. Begitu juga dengan istri Umar Mokhtar. Hal ini untuk menimbulkan teror, ketakutan pada warga dan sekaligus menekan moral pejuang. Mereka dieksekusi dengan cara yang mengenaskan. Kejadian itu, Umar Mokhtar dan beberapa pasukannya menyerang basis Italia. Misinya merampas amunisi dan beberapa bahan peledak. Amunisi ini dibutuhkan untuk strategi berikutnya. Dengan keberanian dan strategi jitu, pejuang Libya berhasil menjalankan misinya. Demi mendengar penyerangan itu, Jenderal Graziani segera memerintahkan untuk melakukan serangan balik. Kali ini misinya tak main-main. Dia berkeinginan untuk menumpas habis pejuang Muslim. Graziani tahu di mana pejuang itu bersembunyi. Benar saja, keesokan harinya mereka melakukan misi itu. Dengan sadisnya mereka gunakan gas beracun untuk mengusir pejuang dari persembunyiannya. Tak ayal, satu persatu pejuang Muslim berguguran. Sungguh mengenaskan. Setelah merasa aman, Umar Mokhtar dan pasukannya kembali berkumpul pada malam hari. Mereka merencanakan sebuah misi. Kali ini fokus mereka pada sebuah jembatan. Umar bersiasat untuk menjebak pasukan penjajah. Nyatanya strategi itu bocor ke tangan musuh. Adu strategi pun terjadi. Jenderal Graziani tak mau kalah. Dia malah balik menjebak pasukan Umar Mokhtar sambil membanggakan akademi militernya. Umar Mokhtar hanya ustadz kampung. Hahaha. Tibalah pembuktian siapa jago strategi sebenarnya. Pasukan Itali dikejutkan oleh suara trompet. Saat bersamaan, pasukan pejuang berhasil menekuk pasukan penjajah itu. Ternyata Umar Mokhtar mengubah strateginya. Perang terus berlanjut. Jenderal Graziani pun geram, langsung membalas. Peluru bermuntahan, bak hujan deras. Pasukan Graziani maju beberapa kilometer. Tunggu dulu, apakah ini pancingan? Ya, mereka masuk ke wilayah pertahanan Libya. Mereka mengandalkan pasukan lapis baja. Situasi pun mencekam, karena pasukan Umar suka menghilang dan menyerang tiba-tiba. Benar saja, tiba-tiba muncul pasukan Umar Mokhtar, berhasil mengepung mereka. Meski sedikit, tapi mereka sudah memegang bom molotov. Pasukan Italia yang terkejut, banyak yang tewas mengenaskan. Tak berhenti di jembatan itu saja, pasukan infanteri Umar Mokhtar segera mengejar pasukan infanteri penjajah yang tersisa. Kali ini pejuang Muslim Libya meraih kemenangan besar. Kuda dan senjata usang mengalahkan pasukan modern dengan alutsista yang dilengkapi lapis baja. Jiwa kesatria Jenderal Graziani pun muncul. Tak bisa ditutupi, dia kagum dengan lawannya. Ustadz kampung mengalahkan siswa akademi militer terbaik di Eropa. Graziani akhirnya menyatakan menyerah mengemban tugasnya. Dia kembali ke Roma dengan alasan ingin berkonsolidasi dengan Mussolini.
Dari pertemuan itu diputuskan untuk mengisolasi Libya. Dipasanglah kawat berduri dari benteng Andria hingga ke perbatasan Mesir. Setelah memblokade Libya, maka penjajah Italia pun kembali menjalankan serangannya. Kali ini berdasarkan instruksi langsung Mussolini, pemimpin Italia waktu itu. Benar saja, pasukan Italia berhasil menemukan pejuang Muslim yang mulai melemah. Meski demikian, semangat tempur mereka masih tinggi, bertempur hingga titik darah penghabisan. Dalam situasi genting itu, Umar Mukhtar menerapkan taktik gerilya pukul lari seperti biasanya. Jadi, dia tahu kapan harus menghilang dulu. Tapi kali ini dia terjatuh dari kudanya dan kacamatanya lepas. Di usianya yang 90 tahun lebih, dia tidak bisa melihat tanpa bantuan kacamata. Apalagi kali ini strategi musuh memang fokus pada pemimpinnya. Umar pun ditawan. Singkat cerita, Umar pun dibawa ke Roma, Italia untuk dihadapkan pada Jenderal Graziani. Mereka berdua sempat berbincang secara rahasia. Umar dibujuk agar bisa bekerja sama dengan Italia dengan iming-iming imbalan yang luar biasa. Tapi keistiqomahannya akan tugas khidmah dari guru mursyidnya secara total dia laksanakan. Lebih memilih tiang gantungan daripada berkhianat. Atas keputusannya itu, Jenderal Graziani lalu membawa Umar Mukhtar untuk diadili. Lalu Umar Mukhtar dijatuhi hukuman gantung di depan rakyatnya sendiri. Umar dicecar dengan pertanyaan bahwa dia pemberontak, pembunuh tawanan Italia, dan penghalang Italia di Libya. Setelah persidangan itu, Umar Mukhtar kembali dipulangkan ke tanah airnya untuk dieksekusi hukuman gantung di depan rakyat Libya. Umar digantung di sebuah kota kecil, Suluk, pukul 7 pagi 16 September 1931 di tahun 9 era fasis. Dengan pengawalan ketat, Umar Mukhtar dibawa ke tiang gantungan, dipertontonkan di depan rakyat Libya. Warga melepas haru kepergian sang pemimpin perjuangan rakyat Libya. Umar Mukhtar tetap tenang, bahkan terlihat menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Amalan utamanya sesuai arahan guru mursyidnya. Terlihat kolonel Diatih melepas dengan rasa hormat haru. Umar menuntaskan khidmahnya secara total pada guru, agama, dan tanah airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Tinggalkan jejaknya di kolom komentar ya.